Kembali bersama kami di Metro TV, pemirsa kita akan langsung berbincang dengan Bupati Situbondo, Rio Prayogo yang baru saja dilantik. Pak Bupati Rio, selamat siang. Ya, suaranya belum terdengar Pak Rio, mohon maaf. Mungkin di-unmute dulu. Selamat siang Kevin. Ya, selamat siang Pak Rio. Selamat sudah dilantik resmi menjadi kepala daerah di Situbondo. Pak Rio, kita sedang berbincang tadi dengan Bu Wiwi dan juga dengan Mas Herman di studio. Kita sedang berbincang bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah. Tantangan ke depan dari kepala daerah ini akan seperti apa? Pak Rio, bagaimana nanti strategi ke depan sebagai Bupati Situbondo untuk mewujudkan janji-janji kampanye Anda? Dikala kita tahu bahwa Presiden menginstruksikan efisiensi, nanti caranya bagaimana, Pak Rio? Baik, pertama terima kasih. Baik, jadi ketika kita kemarin mendapat kabar tentang efisiensi, gitu ya. Sebenarnya kalau di daerah saya, di kabupaten saya itu kita terpotong 33 miliar dan itu sudah sudah di keperuntukannya ya untuk irigasi dan infrastruktur. Nah, sebenarnya itu dari total anggaran APBD yang kita miliki hampir 2 triliun, ya lumayan, tapi bisa lah. Saya yakin masih bisa, masih optimis. Karena kita juga tahu keperuntukannya itu untuk makan bergizi gratis begitu ya. Dan saya kira itu juga akan terredistribusi ulang ke daerah Situbondo. Saya kira perputaran uang tetap akan ada juga di Situbondo. Secara teknis memang teknis penganggaran ada pengurangan, tapi secara aplikasi di lapangan kan tetap uang akan berputar di Situbondo. Nah, untuk jurus-jurus atau formula yang lainnya, ya banyak hal lah ya. Ya Mbak Wiwi ya sering mengajarkan kita ini adik-adiknya untuk berpikir bahwa tidak hanya mengandalkan keuangan atau transfer dari pusat ke daerah, tapi juga perlu kita melakukan kreativitas. Salah satunya yang ingin saya kembangkan adalah dengan melakukan public-private partnership lah ya. Itu cukup penting saya kira. Dan ketika saya tawarkan itu ke beberapa orang yang punya modal di lokal ya, bukan dari luar kota, bukan dari orang Jakarta, tapi memang orang lokal Situbondo, secara keuangan dia punya punya tabungan atau punya deposito begitu dan sebagainya, itu mau kok diajak untuk bekerja. Saya kira ini bisa turut juga menyumbang kekuatan finansial di tengah isu efisiensi itu, Kevin. Pak Rio, tapi nanti akan diefisienkan itu di pos dana yang mana nih, Pak Rio? Lembar yang saya terima itu ada di infrastruktur ya dan irigasi. Ya. Infrastruktur dan irigasi, dan itu bisa insya Allah setelah makanya nanti ini saya sudah perintah kepada Sekda untuk rapat pertama dengan seluruh jajaran jam 16.30, karena saya tidak ada di tempat maka dilaksanakan dengan virtual. Nah, itu nanti kita akan lihat bagaimana pendapat atau informasi-informasi yang saya terima, dan saya juga akan memberikan arahan kepada jajaran saya nantinya. Nah, itu nanti akan terlihat apa saja yang bisa direalokasi, anggaran mana yang perlu dihemat ya, karena saya juga penting juga menurut saya dalam janji kampanye saya juga menyatakan untuk melakukan proses penghematan ya, tidak hanya penghematan tapi juga merelokasi anggaran yang tidak cukup berguna ya. Banyak itu nanti kita akan lihat. Saya mau dengar dulu apa saja yang kira-kira itu bisa kita gantikan ya, kita relokasi anggarannya. Karena kita lihat kan misalnya kayak makan, mamiri, kemudian perjalanan dinas, dan macam-macam itu banyak sekali isu itu, dan insya Allah nanti akan saya beresi tanpa mengurangi kinerja dari bawahan saya nanti. Oke, jadi masih bisa ya Pak Rio ya, kita efisien tapi kemudian janji politiknya juga tetap tertunaikan. Masih bisa ya Pak Rio ya? Harus lebih kreatif. Saya kira tantangan ke depan di dalam riset-riset yang saya lakukan, karena kebetulan saya juga pelaku riset gitu ya sebelum menjalankan diri. Memang tantangan ke depan kepala daerah itu harus kreatif.
kreatif dalam menghimpun tadi kayak katakan oleh Mbak Wiwi gitu ya. Tidak hanya kalau tadi daerah tidak hanya mengandalkan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, tapi juga industri jasa itu juga penting untuk kita lakukan gitu ya untuk menambah PAD dari daerah masing-masing terutama di daerah saya. Kevin. Oke, Bu Wiwi ada komentar mengenai strategi yang dijalankan oleh Pak Rio Prayogo ini? Iya, ini sosok kepala daerah yang kayaknya inovatif gitu ya. Saya melihat memang leadership ya, kepemimpinan di daerah ini sangat penting gitu. Dan tentunya kepemimpinan tadi itu ikut menentukan ya berhasil tidaknya. Kita melihat karakter Pak Bupati ini ceria dan inovatif gitu. Dan tentu sangat menunjang Situbondo yang ada di ujung sana itu. Jauh ini. Dari Surabaya aja jauh banget apalagi dari Jakarta kan gitu. Nah, ini yang kita harapkan memang ke depan adalah sosok-sosok kepala daerah yang bagus seperti ini yang bisa nantinya membuat kebaruan-kebaruan. Jadi ini reformis gitu ya, inovator lah kalau menurut saya. Jadi selalu optimis gitu. Kita akan mencari jalan lain. Apalagi tadi tidak sekedar ini ya, kepala daerah, peneliti katanya. Jadi udah kebijakannya berdasarkan gitu kan. Research based policy. Wah, ini keren ini. Jadi meskipun posisinya jauh dari Jakarta, Situbondo gitu ya. Kota kecil yang menurut saya bukan satu daerah yang kaya banget gitu. Nah, ini tantangan tersendiri bagi Pak Bupati untuk mensejahterakan masyarakatnya yang notabene memang termasuk belum terlalu maju kan gitu. Ini tantangan tersendiri. Jadi siapa tahu beliau ini bisa kan gitu. Kebetulan memang sama-sama Jawa Timur ya. Baik. Mas Herman, kalau kita bicara mengenai pos anggaran yang bisa diefisienkan, itu pos-pos mana saja sih di daerah yang kemudian masih bisa dikurangi begitu, yang bisa dimaksimalkan mana, yang bisa diminimalkan mana saja sebetulnya? Sebetulnya kalau lihat di Inpres 1 tahun 2025 ya, itu sangat jelas tereksplisit dinyatakan gitu ya. Belanja-belanja yang mestinya diefisienkan, dan kami sepakat dengan itu karena sudah seharusnya demikian. Misalnya perjalanan dinas gitu ya. Misalnya Pak Bupati dari Situbondo kalau mau berkonsultasi ke Kemendagri itu nggak perlu lagi ke Jakarta, tetapi cukup dengan via platform digital gitu ya, seperti yang nanti malam dilakukan oleh Pak Bupati sendiri dengan jajarannya gitu ya, atau studi banding. Sekarang dengan platform digital, kemajuan platform digital gitu ya, itu kita bisa mempelajari best practice di tempat lain itu dengan menggunakan platform digital gitu ya. Kemudian alat tulis menulis di kantor, sekarang kan sudah ada tanda tangan digital gitu ya, itu nggak perlu lagi gitu. Atau beberapa kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada satu kegiatan, katakanlah sosialisasi kepada masyarakat, yang biasanya itu rombongan 20 orang gitu ya dibuat menjadi 5 orang. Kegiatannya jalan, tetapi yang diefisienkan adalah honorer gitu ya, honorarium dari orang-orang yang terlibat di dalam satu kegiatan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebetulnya kalau kita lihat di manajemen ASN gitu, di PP manajemen ASN, dengan perpindahan dari struktural ke fungsional, itu juga sebetulnya sangat efektif juga gitu ya, karena semakin banyak struktural, pejabat struktural, biaya tunjangan itu makin membengkak gitu ya, dan itu mesti disiapkan oleh APBD gitu ya. Sama halnya di level pemerintah pusat gitu ya. Kita bicara efisiensi tetapi struktur kita gemuk, itu juga yang membuat mandat atau arahan efisiensi itu juga tidak efektif gitu ya. Ada 50-an kementerian dan lembaga, belum lagi dirjen, direktur, itu kan membutuhkan tunjangan. Dan itu tidak tersentuh, sayangnya ya, tidak tersentuh oleh Inpres 1 tahun 2025 ini. Gitu ya. Itu yang jadi catatan kami. Kemudian yang keempat sebetulnya kepada Pak Bupati gitu ya. Setuju dengan Pak Bupati soal kreativitas tadi, terutama bagaimana memanfaatkan skema kerjasama dengan pihak ketiga. Gitu. Baik, ya pemirsa, itulah tadi sedikit pidato dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menitik beratkan pada kesinambungan dalam kemudian nanti akan membangun di daerah khusus Jakarta. Pertanyaan terakhir kepada Bupati Situbondo, Pak Rio Prayogo, persiapan Anda untuk kemudian nanti akan menjalankan proses retret di Magelang seperti apa, Pak Rio?
Ya, saya pertama menyambut baik ya pelantikan secara serentak tadi disampaikan oleh Presiden akan bertemu kembali di retret. Kami para kepala daerah senang sekali karena bagaimanapun kita butuh tempat untuk berdialog ya. Selain latihan baris berbaris, latihan militer yang kita sudah pernah saksikan latihan menteri, tapi hal terpenting yang saya tunggu adalah bagaimana nanti ada ruang dialogis ya antara daerah dengan pusat. Bagaimanapun kalau bicara hubungan pusat daerah ini kan kuncinya ada di komunikasi gitu ya. Nah, banyak program-program yang sudah dilahirkan oleh Asta Kita atau dicanangkan oleh Presiden melalui Asta Kita ya, dan itu kan harus inline dengan apa yang akan kita kerjakan nanti program-programnya. Kita punya visi misi, kita punya program janji, tapi bagaimanapun kita tidak boleh keluar dari apapun yang sudah dicanangkan atau diprogramkan oleh pemerintah pusat. Nah, saya kira selain latihan militer, menempa fisik, tapi ada forum di mana pematerinya itu juga saya lihat adalah para menteri-menteri yang saya kira itu akan bisa memberikan enlightenment, memberikan ya banyak informasi yang bisa kita dapatkan setidaknya dalam bagaimana kita berkomunikasi untuk mengeksekusi program pemerintah pusat. Saya tidak sabar menunggu retret itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rio Prayogo, Bupati Situbondo sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.